Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia Ramadan dari kelas Pendidikan Biologi 2 semester 4. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi darah. Di sini yang pertama adalah pengertian darah. Dalam buku Fitriadi tahun 2016, darah adalah kendaraan untuk transport massal jarak jauh dalam tubuh untuk berbagai bahan antara sel dan lingkungan eksternal antara sel-sel itu sendiri. Lalu disebutkan dalam buku Andrianto tahun 2011 bahwa darah merupakan unsur berupa cairan dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam mekanisme kerja tubuh yang berfungsi sebagai medium atau transportasi massal jarak jauh berbagai bahan antara sel dan lingkungan eksternal atau antara sel-sel itu sendiri, di mana transportasi semacam itu penting untuk memelihara homeostatis. Homeostatis ini artinya itu keseimbangan. Selanjutnya adalah tentang fungsi darah. Dalam buku Ulangi tahun 1993 disebutkan bahwa fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan alat pengangkut bermacam substansi. Substansi yang mempunyai sangkut paut dengan respirasi yaitu O2 diangkut dari paru-paru atau insang ke seluruh jaringan tubuh, dan CO2 diangkat dari jaringan ke paru-paru atau insang. Substansi yang mempunyai sangkut paut dengan nutrisi yaitu glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol diangkut dari usus ke seluruh jaringan tubuh. Substansi yang mempunyai sangkut paut dengan ekskresi yaitu zat-zat ampas seperti urea, asam urat, kreatinin, dan lain-lain diangkut ke alat-alat ekskresi. Substansi yang mempunyai sangkut paut dengan pengaturan yaitu hormon diangkut dari sumbernya ke jaringan-jaringan yang memerlukannya. Fungsinya yang kedua itu mengatur keseimbangan cairan antara darah dengan cairan jaringan. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa atau pH darah. Yang keempat mencegah pendarahan. Yang kelima merupakan alat pertahanan tubuh. Yang keenam berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Darah mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuh karena air yang terdapat di dalam darah mempunyai 3 macam sifat yang sesuai untuk kepentingan tersebut, yaitu panas, air, relatif tinggi. Komponen darah. Darah merupakan cairan kompleks yang mengandung banyak substansi di dalamnya, di mana secara makroskopis darah terlihat sebagai cairan yang homogen, merata, sedikit kental, dan berwarna merah akibat adanya eritrosit. Sedangkan secara mikroskopis darah terdiri atas 2 bagian besar. Bagian pertama itu adalah bagian cair pada darah, yaitu disebut dengan plasma darah. Yang kedua ada bagian padat, yaitu merupakan sel-sel darah. Sel-sel darah ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau yang sering disebut dengan trombosit. Plasma darah sendiri merupakan bagian cair dari darah yang pada umumnya terdiri atas air sebanyak 90%, protein 8-9%. Protein yang terdapat di dalam plasma darah ini adalah serum albumin, serum globulin, dan fibrinogen. Selanjutnya terdapat juga garam-garam anorganik sebesar 0,9%. Garam-garam anorganik ini terdiri atas anion dan kation. Selanjutnya ada substansi organik yang lain kecuali protein seperti protein non-protein, garam amonium, urea, asam urat, kreatin, asam amino, santin, dan hiposantin. Serta ada lipid yaitu lemak, fosfolipida, kolesterol, karbohidrat juga seperti glukosa. Terdapat gas-gas yang terlarut dalam plasma yaitu oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan gas-gas yang dihasilkan oleh usus. Substansi lain yang terdapat di dalam plasma ini adalah hormon, enzim, dan benda-benda penolak lainnya. Plasma darah juga berwarna kuning. Hal ini disebabkan oleh pigmen bilirubin dan karoten. Warna plasma ini akan berbeda pada setiap hewan.
Nah, mengenai sel darah tadi, sel darah dibagi menjadi 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah merupakan suatu komponen yang memberikan warna khas pada darah, yaitu warna merah. Komponen darah ini mengandung banyak hemoglobin yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil kembali sisa karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Dalam 2 hingga 3 tetes darah diperkirakan terkandung 1 miliar sel darah merah. Sel darah juga berguna untuk membantu perawatan anemia tanpa meningkatkan volume darah secara drastis. Transfusi sel darah merah juga dapat digunakan untuk mengganti kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan banyak darah, seperti kecelakaan, operasi, atau melahirkan. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi. Jumlah komponen darah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu sekitar 1% dari total darah kita. Sel darah putih pun kembali terbagi menjadi 2, yaitu komponen darah utama, itu ada neutrofil dan limfosit. Selain kedua komponen darah utama tersebut, sel darah putih juga terdiri dari monosit, eosinofil, dan basofil. Tidak seperti darah merah, sel darah putih tidak dapat ditransfusikan kepada orang lain, sebab masa hidup sel ini sangat sebentar, sehingga tidak akan dapat digunakan setelah 24 jam. Komponen sel darah yang ketiga itu ada trombosit. Trombosit ini merupakan komponen darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Saat kita mengalami pendarahan ketika terluka, ketika kecelakaan, atau tergores dan darahnya kita itu akan keluar. Nah, komponen darah trombosit ini akan menumpuk untuk menghentikan terjadinya pendarahan setelah kita cedera atau kecelakaan. Trombosit ini juga dapat digunakan untuk merawat kasus kerusakan sumsum tulang, leukemia, maupun transplantasi organ dan kemoterapi. Nah, di tabel ini bisa dilihat perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang pertama eritrosit. Eritrosit berukuran 7,5 makrometer dengan jumlah kurang lebih 5 juta per milimeter kubiknya. Strukturnya memiliki hemoglobin dan tanpa nukleus. Bentuknya cakram bikonkav. Tempat produksi eritrosit adalah sumsum merah tulang pipa dan tulang pipi. Fungsi dari eritrosit membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Lalu ada leukosit. Leukosit berukuran 5-9 makrometer dengan jumlah kurang lebih 7000 per milimeter kubik. Dia berstruktur mempunyai nukleus dan tanpa hemoglobin. Bentuknya tidak beraturan, tempat produksinya yaitu sumsum tulang belakang dan kelenjar limfa. Fungsinya yang pertama ada fagosit yang memakan kuman dan limfosit yang menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Lalu yang ketiga ada trombosit. Trombosit ukurannya 2-4 makrometer dengan jumlah kurang lebih 300.000 per milimeter kubik. Dia memiliki struktur tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Bentuknya juga tidak beraturan. Tempat produksi yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Dia berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya itu ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh yang bagian dari homeostatis. Nah, sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel di dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Sistem peredaran darah ini
terbagi atas dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh, dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung yang merupakan pusat peredaran darah, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Jantung terletak di bagian tengah belakang dada, berdinding otot yang tebal berbentuk sadel atau tabung yang terbungkus oleh perikardium. Arteri merupakan saluran yang berasal dari jantung, mempunyai valve atau katup-katup yang memecah darah masuk kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati pembuluh vena. Contohnya ada pada cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Pada cacing tanah, sistem peredarannya terdiri dari cairan darah, beberapa pembuluh darah, dan jantung sebagai pusat peredaran. Jantung dan saluran darahnya memiliki katup, sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aliran darah disebabkan oleh kontraksi lengkung jantung. Jantung memompa darah dari saluran darah dorsal ke darah ventral, kemudian ke seluruh tubuh. Lalu kita masuk ke dalam sistem peredaran darah invertebrata. Sistem peredaran darah porifera. Pada porifera belum juga mempunyai sistem sirkulasi. Sirkulasinya masih semacam amuba atau paramecium. Perbedaannya sudah tersusun lapisan, yaitu lapisan dalam yang berfungsi menangkap partikel makanan kemudian disebarkan ke seluruh jaringan oleh amebosit. Porifera mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu ekskresi dan respirasi secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Sistem peredaran darah coelenterata. Coelenterata belum memiliki sistem sirkulasi, sehingga pada dinding sebelah dalam terdapat sel pencernaan. Setelah berisi makanan dalam vakuola, makanan selanjutnya memisahkan diri dari dinding tubuh, mengembara ke dalam enteron untuk membagi-bagi makanan ke seluruh bagian tubuh. Jadi rongga enteron memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sistem pencernaan dan sirkulasi. Sistem peredaran darah ctenopora. Pada ctenopora, tubuhnya mempunyai lapisan mesoderm, tetapi belum memiliki sistem sirkulasi. Pencernaan di dalam gastrosol disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Hasil pencernaan dalam gastrosol akan ditelan oleh sel-sel gastrodermis untuk kemudian dicerna lebih lanjut dalam vakuola makanan. Pencernaan di dalam sel gastrodermis disebut pencernaan intraseluler. Sari makanan kemudian diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi. Sistem peredaran darah Platy-Helminthes. Misalnya pada planaria di sini, Mensekim membantu mendistribusikan yang telah tercerna. Makanan yang tidak dicerna dikeluarkan melalui mulut, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Sistem peredaran darah moluska. Sistem sirkulasi menjadi lebih kompleks. Jantung pada hewan ini sudah hampir menyerupai ruang-ruang, yaitu atrium dan ventrikel. Dengan adanya darah venosa dan darah arterial, maka pembuluh darah di sini sudah terdiferensiasi pula. Sesuai dengan fungsinya, ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Dari ventrikel keluar aorta besar dan bercabang menjadi aorta visceralis menuju ke daerah visceral dan aorta sepalika menuju ke kepala. Sistem sirkulasi darahnya dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Sistem sirkulasi pada moluska merupakan sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah Annelida. Annelida berarti cincin kecil. Annelida adalah hewan berongga. Contohnya adalah lintah dan cacing tanah. Dia mempunyai peredaran darah tertutup.
Misalnya pada cacing tanah, sudah mulai ada sistem khusus yang berfungsi mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, yaitu sistem pembuluh darah. Tetapi belum ada alat khusus semacam jantung. Annelida memiliki komponen sistem peredaran darah, yaitu cairan dan pembuluh darah. Cairan darah terdiri atas plasma darah yang mengandung hemoglobin dan korpuskula. Darah pada cacing tanah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan zat makanan, dengan pembuluh darah memanjang sepanjang tubuhnya serta bercabang-cabang di setiap segmen. Darahnya mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Pembuluh darah yang melingkari esofagus berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada nematoda. Nematoda sudah mempunyai rongga badan. Permukaan tubuhnya dilapisi kutikula untuk melindungi diri, khususnya untuk melindungi diri dari enzim pencernaan inangnya. Nematoda memiliki pencernaan sempurna, tetapi tidak memiliki sistem sirkulasi. Nutrisi diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan tubuh dalam pseudoselom. Otot dapat memanjang dan berkontraksi. Makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada pseudoselom, dilakukan secara difusi. Lalu ada sistem peredaran darah arthropoda. Sistem sirkulasi arthropoda bersifat terbuka. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah pendek, dan ruang di sekitar organ tubuh yang disebut sinus atau hemosol. Darah arthropoda disebut juga hemolimfa. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem peredaran darah vertebrata. Sistem peredaran darah Pisces. Sistem peredaran darah pada Pisces atau ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal, atau dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung satu kali. Arah aliran darahnya, darah dari jantung keluar melalui aorta ventral menuju insang. Di insang, aorta bercabang menjadi arteri brankial dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Terjadi pertukaran gas yaitu pelepasan CO2 dan pengambilan O2. Cari kapiler insang darah yang mengalir ke aorta dorsal, kemudian ke kapiler seluruh tubuh untuk memberikan O2 dan sari makanan serta mengikat CO2. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah amfibi. Jantung pada amfibi terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium serambi kanan dan kiri dan 1 ventrikel atau bilik. Arah aliran darahnya berupa aliran ganda atau peredaran darahnya melewati jantung 2 kali. Darah yang kaya dengan O2 dari paru-paru dan kulit masuk ke atrium kiri, dengan darah yang miskin O2 masuk ke atrium kanan dengan perantaraan sinus venosus. Dari atrium darah masuk ke ventrikel sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya O2 dan yang miskin O2. Dari ventrikel darah yang kaya O2 dipompa ke jaringan tubuh, dan darah yang miskin O2 dialirkan ke paru-paru, ke kulit untuk memperoleh O2. Lalu ada sistem peredaran darah reptil. Pada reptil, sistem peredaran darahnya juga berupa sistem peredaran darah ganda, di mana dalam peredaran darahnya, darah melewati jantung 2 kali. Proses sirkulasi darah pada reptil. Darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus menuju serambi kanan, kemudian bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru melalui arteria pulmonalis masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui sepasang arcus aorticus. 2 arcus aorticus ini lalu menghubungkan diri menjadi satu membentuk aorta dorsalis yang menyuplai darah ke alat-alat dalam, ekor, dan alat gerak. Dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju vena dan kemudian menuju sinus venosus dan kembali ke jantung. Lalu ada sistem peredaran darah aves. Jantung aves terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 atrium, di mana 1 atrium dexter atau serambi kanan dan 1 atrium sinister atau serambi kiri. Selanjutnya ada 2 ventrikel, yaitu 1 ventrikel dexter atau bilik kanan dan 1
ventrikel sinister atau bilik kiri. Sekat di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan sempurna hingga tidak terjadi pencampuran darah yang kaya O2 dan yang miskin O2. Peredaran darah aves merupakan peredaran darah ganda. Sistem sirkulasi aves. Darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir ke jantung pada atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir menuju atrium kiri dan melalui ventrikel kiri untuk dipompa melalui aorta. Dari aorta, darah yang kaya oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari kapiler jaringan tubuh akan dialirkan kembali ke atrium kanan jantung. Selanjutnya ada sistem peredaran darah mamalia. Umumnya, sistem peredaran darah pada mamalia sama dengan manusia. Peredaran darah paling kompleks dan sempurna dibandingkan hewan lain. Alat peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darahnya merupakan sistem peredaran darah tertutup. Jantung pada mamalia terbagi atas 4 bagian, yaitu atrium dexter atau serambi kanan yang mempunyai tempat bermuaranya vena cava, atrium sinister atau serambi kiri yang merupakan tempat bermuaranya vena pulmonalis. Ventrikel dexter atau bilik kanan merupakan tempat keluarnya arteri pulmonalis. Ventrikel sinister atau bilik kiri yang merupakan tempat keluar arteri pulmonalis. Pembuluh darah pada mamalia terdiri atas pembuluh darah vena dan pembuluh darah balik. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.